Sudah sangat lama tidak nge-review sepatu karena sepatu pada dasarnya gitu-gitu aja. Kecuali kali ini kita akan ngebahas. Untuk pertama kalinya gue punya sepatu basket Puma. Ini adalah TRC Blaze Court Corduroy. Hei, Panji, mau kemana kamu? Duduk di sini. Mohon maaf, Pak Haji. Itu nyalek dulu, gagal baru stres. Ini belum mulai udah stres dia. Itu ya, ada orang kaki kanannya udah masuk sendal dicopot lagi. Mana ini, Cap? Begini, coy. Firaun tuh merasa dirinya Tuhan. Zaman sekarang dia Thanos itu. Terima kasih haram, selamat Natal untukmu juga. Avengers! Teng 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 teng. Pim. Assalamualaikum. Nah, gua ini tidak beli sepatu ini dikasih, harus diakuin. Gara-garanya gua ada job untuk Puma di Foot Locker Indonesia. Ada meet and greet-nya RJ Barrett. Terus gue diminta untuk datang, terus ya posting sosmed dan segala macamnya. Ditanya mau ngambil sepatu Puma yang mana, dikasih pilihan, terus gue ngeliat ini. Jadi ini adalah sepatu basket yang sangat-sangat unik buat gue. Karena A, gue nggak pernah pakai Puma, dan B, gue nggak pernah ngelihat Puma atau sepatu basket secara umum ya. Jarang lah tepatnya. Kalau sekarang belakangan ini ada Charles Barkley 94, CB94 yang rilisan baru juga ada yang warna kayak gini. Tapi secara umum gue jarang lihat ada sepatu basket warna seperti ini. Jadi kita akan ngebahas beberapa aspek dari sepatu ini, tapi tentunya tidak mendalam karena saya bukan reviewer sepatu basket seperti itu. Kita akan ngomongin seperti biasa, kalau di YouTube gue adalah dari luar ke dalam, yang berarti dari desain, kemudian dari fit, kemudian kita akan ngomongin soal cushion, kita akan ngomongin soal traction, dan segitu aja. Kalau dari sisi desain sih menurut gue sih keren gila ya. Ini keren abis. Terutama waktu masih bersih. Ini udah gue pakai beberapa kali karena gue pengen performance test. Secara desain sih keren. Gue suka banget pilihan warnanya, berani dan unik. Terus udah gitu, yang membuat gue ragu tuh cuman adalah bahwa dia dibilang low cut nggak juga. Dibilang, karena gue punya Kobe AD kan, Kobe AD kan sampai sini tuh turun. Mungkin ini mid cut ya, karena gue juga seneng sepatu mid. Kalau untuk main basket lebih seneng mid daripada high, daripada low. Terus jadi secara desain keren. Bahannya itu ada 3 bahan yang berbeda. Ada corduroy-nya beneran di sini, makanya dia paling nempel kotor kalau perhatiin tuh. Susah banget bersihin sepatu kayak gini. Terus di bagian sininya tuh kayak plastik. Terus baru di sini beda lagi. Bukan bahan yang terlalu nggak kayak battle knit atau mesh yang gimana-gimana banget sih sebenarnya. Cuman yang menarik aja. Dan dia juga nggak ngasih lihat kayak ada konstruksi cushioning yang gimana-gimana banget. Tapi nanti kita akan bahas cushioningnya menyenangkan. Nah, waktu gua pakai, ini kan gue mesen 46 dan ini juga 46. Pas gue masukin sepatu ini ke kaki gue, ada perasaan loss-nya gitu. Jadi ada perasaan, ada bantalan di sekitarnya. Nggak semua sepatu basket seperti itu, seperti yang lo tahu. Tapi gue ngerasa parno karena gue kebiasaan pakai sepatu tuh yang benar-benar ngunci di sini. Di kaki gue rasanya tuh nggak terlalu ngunci di bagian belakang. Gue tuh takut karena mungkin lo pernah, gue juga pernah cedera gara-gara tumitnya keangkat terus. Jadi cedera tumit mungkin itu istilahnya. Nah, ini tuh nggak ngunci di belakangnya, lembut malah sebenarnya. Tapi gue nggak terlalu, kalau boleh jujur, nggak terlalu terasa ketika lagi main basket. Kalau ditanya apakah dia nguncinya biasa aja ya, nggak kayak sesuatu yang punya strap di atasnya. Dia nggak punya lacing system yang gimana-gimana banget untuk ngasih kuncian yang lebih kuat. Kan kendalanya orang ankle itu kan karena dia nggak, lockdownnya nggak oke,
kakinya tuh di dalam bisa menggelinding gitu, bukan menggelinding ya, kakinya bisa gitu, jadi ankle. Jadi secara fit true to size, terus ada bantalan yang sangat menyenangkan, tapi di gua belakangnya tuh nggak kerasa ngunci. Nah, satu hal yang juga gua rasakan, dan ini menurut gua menarik ya. Yang paling menarik dari sepatu ini adalah cushioning systemnya. Gue lupa disebutnya apa, ada namanya sendiri, seperti yang lo tahu setiap brand punya namanya sendiri. Asics namanya gel apa, Nike Air, Adidas Boost, dia juga punya namanya, gue juga lupa, lo bisa riset sendiri. Tapi yang pasti terasa banget di heel-nya itu, cushioning itu oke banget. Bahkan kalau lu jalan, misalnya lu datang ke toko sepatu, lu pakai sepatu apa gitu ya, misalkan lu pakai sepatu jogging biasa atau Nike Air Max atau apapun itu. Pas lu pakai dan lu bawa jalan aja, lu akan ngerasa cushioningnya menyenangkan sekali. Bahkan lu bawa di lapangan basket dan lu mainin pun awalnya kerasa. Dan lama-lama sih memang nggak kerasa, tapi bukan berarti nggak ada kan cushioningnya. Ada, tapi kaki lu udah terbiasa dan lu udah terlalu panas dalam permainan sehingga lupa. Tapi cushioningnya tuh sangat-sangat enak, sangat-sangat empuk. Bahkan nggak cuma di heel partnya aja, di forefootnya juga kerasa. Kalau misalkan lu punya sepatu ini atau lu ke toko sepatu dan nyobain, lu akan ngerasain bahwa yang paling spesial dari ini selain desainnya top notch, 5 out of 5 menurut gue ya, 5 out of 5. Tapi yang juga 5 out of 5 adalah cushioningnya, sangat-sangat menyenangkan. Sisanya soal traction ya, banyak reviewer itu yang memuji tractionnya, tapi gua nggak ngerasa tractionnya spesial sih kalau boleh jujur. Gua pakai di lapangan indoor bersih aja, sebenarnya ada apa ya, ada melesetnya gitu. Gue coba untuk masukin klipnya, ada apa ya, dia kayak set gitu, nggak benar-benar nyicit gitu. Jadi sempat kepleset, dan seperti yang lu tahu itu tuh sebenarnya bahaya. Salah satu ciri-ciri, atau bukan ciri-ciri ya, salah satu potensi cedera tuh datangnya dari situ. Karena misalnya yang kepleset adalah kaki kanan lu, kaki kiri lu terutama di pangkal paha jadi ekstra keras bekerja untuk melakukan tolakan, karena tolakannya tidak dibantu sama kaki kanannya kepleset. Jadi lu nolak banyak mengandalkan kaki kiri lu, dan biasanya pangkal pahanya yang kena duluan. Jadi secara traction nggak terlalu oke, apalagi kalau misalnya dilihat dengan detail ya. Sebenarnya dia cukup mudah nangkap debu menurut gue. Karena dia cetek dan memang kelihatan di sini. Kelihatan ada debu yang nempel. Dia cetek berarti, ini juga ada kerikil nyambung. Cetek tuh berarti kalau lu nggak rajin-rajin bersihin, makanya pemain basket suka gini-giniin sepatu, itu debunya nempel, dan akhirnya yang harusnya jadi gerigi ini jadi nggak ada geriginya karena debunya nempel. Jadi secara traction nggak terlalu, biasa aja menurut gue, nggak spesial lah gitu. Malah sepatu apa yang tractionnya paling oke menurut gue? Kayaknya sepatu Asics Invade Nova gue tractionnya oke deh, bantalannya oke. Nah jadi secara traction nggak oke. Overall desain bagus banget menurut gue. Bahkan setelah gue perhatiin, sepatu-sepatu Puma keren semua desainnya. Yang punya Lamelo juga desainnya keren. Ada beberapa sepatu atau pemain baru dalam sepatu basket yang desainnya keren menurut gue ya. Anta, Li-Ning, Puma juga salah satunya. Secara fit, true to size, enak dipakainya. Sekali lagi gue mesti bilang, di belakang nggak terlalu ngunci, tapi sejujurnya waktu main basket juga nggak gitu berasa. Bantalannya, cushioning systemnya sangat-sangat oke, tractionnya biasa aja. Jadi kalau misalnya 5, kalau dikasih 5 bintang, kalau ada 5 bintang, 4 dari 5 bintang. Itu juga cuman karena gue menyayangkan nggak ada sistem kuncian yang lebih kuat, karena mainnya harus diakuin, karena gue sering cedera ankle sih. Orang yang pernah cedera ankle tuh, itu cedera ankle, siapapun yang cedera apapun, pasti nyisa di kepala secara psikologis. Kalau nggak dirapihin secara psikologis, kita tahu ini mau di bola, mau di basket. Jadi nggak ada kuncian yang terlalu oke, ada rasa yang bikin gue khawatir di belakang, tapi cushioning sistemnya oke banget bahkan cushioning sistemnya. Jadi kalau misalnya emang
lu penasaran, ini reviewnya gue. Tapi sekali lagi, tiap orang kakinya beda-beda, gaya mainnya beda-beda. Jangan ditelan mentah-mentah review gue. Ini cuma pendapat gue terhadap sepatunya. Itu aja dari gue. Makasih banyak dan kita akan ketemu di review berikutnya. Siapapun yang punya sepatu basket dan pengen dikasih kepada saya, silakan dikirim. Saya tunggu DM saya di Instagram. You know where I'm at. Bye.